Kenapa begitu penting sejarah ini bersama ngerti bahwa keberadaan Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Nasrani, Majusi itu dari dulu tidak ada masalah dengan Islam. Karena semua itu membawa seberkas cahaya untuk menuju kebenaran sejati. Ini rumah tenan. Ini memang ilmu sensitif tapi itu juga rumah. Orang-orang Aus dan Khazraj, ini rumah. Kalau kalian ini mungkin lewat sejarah ini sampai ngerti betapa agama Kristen, Yahudi, Nasrani, soal agama apa saja itu mesti membawa seberkas kebenaran, ya secercah nawa kebenaran. Wong Aus Khazraj ketika membenarkan bahwa seorang Muhammad itu nabi karena mereka di komunitas Yahudi. Di Medina itu komunitas Yahudi dulu namanya Yasrib nih ruang tenan. Komunitas Yahudi itu punya kitab suci. Ciri utama kitab suci biasanya membicarakan sesuatu yang akan datang, termasuk membicarakan calon ada nabi akhir zaman yang Ismaili dari dinasti apa? Ismail. Kalau dinasti Ismail itu artinya secara geografis harus Mekah. Ini zaman ben paham. Kenapa harus Mekah? Karena Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar hidupnya di Mekah, sehingga bangsa Arab rata-rata berarti min dzurriyyati Ismail. Jadi dzurriyyati Ibrahim min thariqin apa? Ismail. Kalau yang di Palestina, Yahuda CS, yang akhirnya sampai sekarang jadi kelompok Yahudi, Zionis niku, itu ya turunan Ibrahim, tapi min waladi Ishak, karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, ya. Cara Quran saya wa waro Ishak apa? Yakub. Mulanya nasab kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulanya Yusuf itu terkenal Al-Karim, Ibnu Karim ke Yusuf bin Ishak. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yusuf ini yang dulur liab kalian Yahuda DS. Tinggal itu alif saron DS niku dinasti Yahudi. Namun Yusuf kalian Bunyamin sing dados Muslim. Yahuda DS jadi kelompok Yahudi sing sakniki dadi bangsa napa? Bangsa. Mulane nak cara sejarah Palestina kalian Yerusalem. Niku orang Yahudi secara legitimasi agama ya pancen bumi Yahudi. Makanya orang-orang Arab nak kon ngusir orang Yahudi ke Palestina ya ora pati gelem. Mergo sejarah Islam lah darani bumi Yahudi dhisik Nabi Ibrahim. Ibrahim duwe anak Nabi Ishak. Nabi Ishak duwe anak Nabi Yakub. Nabi Yakub gak ada anak Yahuda DS. Wah, akhirnya sampai saat ini jadi masalah agama. Selain masalah politik zaman perpecahan sinten tahun 6664 itu sebetulnya sudah masalah agama. Keyakinan wong Yahudi Palestina itu bumi yang dijanjikan Allah milik mereka. Ya sudah mereka atas nama kitab suci mati-matian mempertahankan Israel sing sakniki negara apa? Israel. Lawang Palestina itu sakjane secara sejarah itu lebih dekat ke kelompok Kanan. Itu terjadi masalah agama. Apa kelompok Kanan sudah ada dulu sebelum bangsa Yahudi? Apa bangsa Yahudi dulu kemudian kelompok Kanan? Mulai nanti kiamat PBB tidak bisa mendamaikan yang di Palestina dan Israel karena itu sudah keyakinan sama-sama kitab suci. Keyakinan orang Yahudi yang mapan-mapan di Irlandia, di Inggris, di Amerika itu orang-orang kaya-kaya. Dan mereka tetap saja senang hidup di bumi suci ini karena itu keyakinan agama. Betul tidak pernah damai, tidak pernah apa? Kan ketika PBB menawarkan itu supaya jadi milik kota bersama, ya, kota internasional, mereka tidak mau. Mereka bersyarat Yerusalem harus jadi ibu kota mereka. Apa artinya merdeka tanpa Yerusalem? Wong Islam berkeyakinan Baitul Maqdis di Yerusalem. Apa artinya merdeka tanpa apa? Yerusalem. Saya nak lihat Yerusalem, PPN rapopom, kalau jalur Gaza, masih masalah itu apa? Yerusalem. Keyakinan orang Islam Nabi nate sholat pas badhe Mi'raj ing Yerusalem. Keyakinan orang Yahudi niku gawe bae. Lah wong Islam mbek wong Yahudi mung misanan. Mau napa? Misanan. Mulane wong ku gedeng misanan itu wong, wong mbek misanan mesti ra cocok. Iku semua tuwa, paham? Nabi Muhammad itu rak turunan Kinanah. Sampeyan ngerti silsilah anak Nabi itu satu darah. Wa adna nubila roy bin indadabil ulumin nasabiyah ila zabihi Ismail anisbatuhu wa muntan.
Sayyid Adnan iku min dzurriyyati Ismail. Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim sanging ibu namanya Sayyidah Hajar. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim sanging ibu Sarah. Paham ya? Mane artis-artis jenis Sarah itu anut gambai di sing napa Yahudi. Jadi Sarah ya Yahudi, Sarah itu punya Ibrahim. Ya punya itu terus. Yang kayak gitu, jenis Karmen karena jadi kiai jenis punya itu malah punya itu Ibrahim. Jadi Sarah itu garwane Nabi Ibrahim. Melahirno Nabi Ishak, melahirno Nabi Yakub. Lapas Nabi Yakub itu lahirno jenis Yahuda. Sing kok anak turunnya jadi kelompok nopo Yahudi. Termasuk lahirno Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dah hidup di Palestina, dia melawan Buana, terdiri didol, sampai dulur-dulure, jadi di Mesir, jadi rotor apa? Anak turun Nabi Yusuf dari Mesir. Nah mulai dia Nabi Yusuf itu di masalah, gue tahu sama Bejule kok saya ngaji, sempat ketemu. Mana Mesir itu negara Islam lain, tarik berute agak membabai di situ, yang Nabi lah itu rotor. Itu yang sejarah, jadi kabel itu, nggak ada teori sejarah berulang. Nabi Yusuf rawis Nabi, ono walakot hamad bihi wa hamad apa? Iya. Cuma Nabi ora tidak selingkuh, Nabi yo tahu hamad apa? Iya. Nabi Yusuf dia turunan ketemu di Mesir karena dia ada itu. Nabi Ibrahim karena dia punya bojo loro, poligami. Ning dikor ke poligami itu ya masalah. Tapi negara ora melo-melo, ora urusane kok melo-melo. Sayyidah Sarah itu orang terhormat, songko wong terhormat. Dua saingan mau mantan amat, gak terima. Nabi Ibrahim juga tertarik mbak Sayyidah. Bojo nak ora pati nasab, mulai punduk wong lanang tenanan. Nak nasab karo debet bedhi. Ngomong ngene wong lanang nak wis juga seneng pembantu mergo nurut. Nah ide kere seneng wong juga numpang liwat. Tapi nek suka ra seneng. Mesti seneng sing melarat. Mergo nurute tenang. Wah. Ora ana menteri kok seneng bojo dhuwit, nek melarat seneng. Nek jadi pejabat iso seneng kae di mergo nurut, paham. Niku mun sunatullah wae. Lha iku ora usah protes. Itu nyen bapak wis ngono iku. Termasuk sing saleh lah ngono, paham ya. Sing saleh lah napa? Nabi Ibrahim lamun saleh lho. Walhasil akhirnya Nabi Ibrahim sing sarah tetap teng Palestina supaya ra bentrok terus Sayyidah Hajar dipindah teng Mekah. Sudah dipindah secara naluri poligami lewat wahyu. Ditegaskan dari wahyu. Foto-foto pindah. Kue aja ning Ethiopia, aja ning Afrika, tapi pindah di Mekah. Itu menunjukkan bahwa agama itu selaras dengan fitrah manusia. Kalau menyelesaikan konflik, oke lah konflik harus diselesaikan. Tapi misalnya Ibrahim pindah ke Amazon, ke Afrika, agak jadi sejarah. Pindah ke Kemudi Mekah. Nabi oleh mimpin busur nganggo khas Nabi. Ning pindah nang khas Nabi gak masuk akal. Mulane anggere ono kiai kok prilakune masuk akal ora pati kiai. Nah, kiai kudu duwe sisi-sisi ora pati masuk akal. Wong kiai ono ilmune ning Jawa Timur, kiai iki wali. Wong sekarang marat dijalui dhuwit. Di umat marat dijalui dhuwit. Nah, sugih ora pati dijalui dhuwit. Katanya umat itu kok, ya isi marat malah mencari duit suka bosan. Kok marat terang arah itu nyumbang masjid nyumbang langgar. Jadi kita jalur duit bentau ngamal. Nah itu wong suka setiap saat ngamal itu. Iya itu warai. Paham ya? Wali-wali itu seneng dijaluk muridnya yang melarat yang sesuka. Alasannya sederhana. Gue melarat misalnya jadi wali yang dunia mesjere. Jadi nak melarat cuma medit. Nang melarat nanti jadi wali nang gue. Yang suka wali lah untuk dunia ini. Gue melarat rantok. Gue teman. Sama tak ceritain Nabi Muhammad dua sisi seni gitu. Uang roh kabeh nak Sayyidina Utsman Abu Bakar suka uang. Padahal Utsman mantu Nabi Muhammad. Napa? Mantu tenan. Itu tahu Nabi ketamunan betul sakit hormat. Itu Nabi orang sahabat minta untuk masjid. Mulai di sini agar tengok petani masjid itu orang kere. Sahabat juga mulai agar dalu kenapa? Mulai orang juga. Singkat masjid orang kere. Nah Nabi lah ditamu dalu. Berarti singkat masjid karek kelompok apa? Kere. Mulai semua secara berulang. Orang juga kuat itikaf.
Iki ilmu kuno. Akhirnya Nabi ke pengumuman. Sopo yo di antara kalian sing iso hormat tamuku. Jadi sing kira-kira ya ono kira enggak kuwi ya Rasulullah. Akhirnya mulai dek ke dia apa? Ya aku kurang kira dia. Ora, wah payah kita wis nyanggupi tamune Nabi kita hormat ning kene. Ya ono jatahe anakmu. Wis gampang, anakmu turu omong kok jatahe anakmu juga tamu ya kira enggak. Artinya Nabi itu sendiri, andai kan Nabi itu rasional, ngomong apa? Itu para Utsman jatuh duit gue hormat. Oh, rakyat tenggere ini tinggi. Tenggere tetap duit ngamal, paham ya? Paham, waktu PP kiri itu gak duit apa? Ngamal. Paham, jadi Nabi itu sendiri, boten ngengin. Mulai, meriang akhirnya. Tidak ada apa-apa, kecuali persediaan untuk anak. Ya sudah, anak turun nawai, tidur nawai. Seorang anak itu turun nawai, jadi saya kena 3 kali tidur nawai kena. Tapi mau sak porsi, Pak. Ya gampang kalau lampunya dipateni. Bareng tamu itu hormat, tamu dipateni, ya gelontangan bareng, tawangannya di ono tengah anjani. Bareng gelontangan bareng, sana anjani, tamunya suara. Karena dulu setiap tamu itu pasti kelaparan. Maka sampai yang namanya hormat tamu itu ibadahnya kayak jihad. Dulu tiap tamu pasti kelaparan, karena perjalanannya panjang, pakai onta, di Serano Marung. Paham ya? Nah saya kira bertamu marung sih. Paham ya? Marung sih lagi bertamu dia, jenis tamu mesti apa? Kelaparan. Kalau dijamu makan, pas itu jamaah subuh, kaji Nabi, manjan Nabi. Jadi ini kaji Nabi, pangeran dulu, abek kue itu, gue saking senengnya abek kue. Lah budi ya Rasulullah. Pangeran guyu mergo aksiem dulu. Cek wong kok pinter ngono. Dadi gue makani tamu siji rapote nurono anake. Nomor 2 mateni lampu ben ra konangan nak mangan mbok sapor. Porsi. Dene tetep bebo ngancani mau aku piring mbek sendok gluntangan. Paham ya? Tapi ada tingkat nilai seninya Nabi yaiku wong barat dilatih ngamal iki perlu dicatat santri-santri barat-barat. Lha iku nabi, wali, kiai itu mestine duwe perilaku sing kudu rapati masuk akal. Tapi aja jaga terus gak rasional ya. Paham ya? Karena kalau orang barat tidak ngamal malah tidak punya apa-apa dia. Dunyane rantok, akhiratnya rantok. Jawal hasil akhirnya Nabi Ibrahim itu pindah dengan Siti Hajar di Mekah. Itu yang terkenal disebut inni akan tumingguryati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Siti Hajar di Mekah hamil, ketika hamil itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Ayo wong kurang ajar, wong bojone hamil tua ditinggal. Mereka juga keting jamaah tabligh teman-teman bojo hamil tua ditinggal. Iku yo ana sanate Nabi Ibrahim meninggal bojo pas hamil tua. Iku mulane kok ana angger kiai Nabi mesti di sisi sing gak masuk. Wong bojo hamil tua malah ditinggal. Ditinggal ning gone biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram ning daerah sing tan. Tapi macam ngetes tawakal. Nak tawakal ning daerah makmur ora pati krasa. Tawakal tenan nak ning gone padang napa? Pas. Akhirnya Pak ditinggal mau ngoten Rabbi inni akan tumingguryati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata al-afidatam napa minan. Soal hasil Nabi Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina. Ya kembali ke Palestina. Kembali ke Palestina saatnya Sayyidah Hajar melahirkan. Jadi yang terkenal dan sejarah ketika Sayyidah Hajar tertinggal orang bojone orang banyu. Melayu ngalor ngidul bolak balik orang banyu. Lah melayu ning ngalor ngidul dikenang dadi sa'i bena Safa wal Marwah. Pas melayu ngalor ngidul sampai 7 kali tidak dapat air, terus tungkae Sayyid Ismail pas kejet-kejet niku malah ngetono air sing dikenang jadi air napa Zam-Zam. Dia di kamar atau nggih cara sakniki kados ruangan yang di dekat Ka'bah sampai saiki dikenal Hijr Ismail. Bareng wis rada gede Nabi Ibrahim tenang ae teko meneh dadi pas hamil tua ditinggal gede teko damai. Jadi lari kayak gede teman-teman orang kamil tua bojone tinggal ben ono asal niru Ibrahim ora pergo wedi biaya itu.
Akhirnya ketika Ismail rontok gede niku tidak bangun Ka'bah, bangun ulang ya. Bangun apa? Ulang. Maksudnya bangun ulang tuh Ka'bah itu ada mulai Nabi Adam mulai dulu, cuma beberapa kali ngalami kerusakan. Makanya istilah Quran orang kok bangun Ka'bah dan wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail diangkat ulang. Ya, karena secara teori arkeologi itu bangunan kalau ratusan tahun atau jutaan tahun kan mesti ambles. Jadi tinggal fondasinya saja. Sama angkatan Nabi Ibrahim dinaikkan lagi, makanya istilah Quran wa idz yarfa. Jadi dasar Ka'bah itu sudah ada, ya. Ketika Ibrahim namun yarfa, hanya ngangkat ulang, dibangun lagi. Karena Ismail itu masih kecil, untuk sampai ke atas itu nganggo panjatan, ya nganggo panjatan. Cara Jawa nganggo tataan. Lah tataan ini sing dikenal jadi makam Ibrahim. Korean tinggal bareng-bareng Nabi Ismail ngangge tataan ketika bangunan mulai tinggi. Sama Mekah ngowe odo ora iso ngrano wit pring kok. Gelem tataane ya watu. Lha iku dadi makam napa? Ibrahim. Mergo ora ono pohon napa, Bang? Paham ya? Nah, terus dibangun kan itu ngebangun. Desain Ka'bah setinggi itu nak anggo tataan kan mboten sah. Ini sing dikenang wa idya fa Ibrahimul qawaida minal baiti napa? Ismail. Lewat Ismail ini kemudian ada turun-temurun sing lairno bangsa Mekah. Mulane wong Yahudi ku yo pinter tapi goblok. Pintere mergo mereka wong-wong turunan Nabi, sehingga semua nabi mesti saka dinasti Yahudi. Sajane termasuk Nabi Muhammad. Ya, termasuk ketika ono informasi bahwa akan ada nabi dari bangsa Arab, iku wong-wong Nasrani Yahudi setuju. Mergo ora keliya. Mergo nek kau bangsa Arab artine turunan Ibrahim ya trimo sepupu. Mergo wong Yahudi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ujug-ujugnya Muhammad engko yo Ismail to setuju. Lah ketika setuju iku wong ketok tenanan ae. Wong Yahudi ning Madinah yo ngeramekno nak bakal ape ana nabi akhir zaman. Wong Yahudi, wong Nasrani ning Palestina yo ngeramekno ape ana nabi akhir. Mulane popularitasnya Nabi Muhammad utang jasa mbek wong Yahudi mbek wong Nasrani. Bukti sejarah paling otentik ketika Nabi Muhammad umur 12 tahun diajak dagang sama Abu Thalib ke Syam. Ketika masuk perbatasan Syam, sing ngandani pendeta, Rahibu Bukhairah. Abu Thalib, jangan masuk ke Palestina. Nanti ponakan kamu dibunuh. Ora, iki anakku. Itu dalam tarikh-tarikh itu detail sekali. Abu Thalib itu sapa? Iki anakku. Ini anak saya. Orang ngadil lah itu anak. Tapi orang nara anakku. Aku itu untuk informasi akurat ke kitab-kitab langit. Nah calon nabi akhir zaman bapaknya mati zaman yang kandungan. Jadi tidak mungkin kan anak. Itu detail sekali. Itu pendeta. Ngomong apa? Yo, ini ponakanku ya. Bapaknya mati zaman yang kandungan. Terus di dalam wabena katifaihi khotamun nubuwah. Nenggone sini bagian sini katifaihi cara bahasa Arab. Niki wonten khotamin nubuwah. Akhirnya ya sudah kamu pulang saja Abu Thalib. Pasti anak ini nanti dibunuh kalau ketemu orang Yahudi. Dibawa pulang. Itu Nabi itu seumur rolas. Ketika Nabi umur 21 tahun, mulai masa-masa gagah-gagah ganteng-gantengnya. Niku dagangan dua mitra kalian Khadijah. Kalian sinten? Khadijah itu perempuan saudagar kaya. Ini rumah tenang. Dan sama ngerti bahwa semua agama itu punya informasi yang sama. Betul. Khadijah mulai iman. Mulai dari pakar-pakar tarikh. Salah besar kalau dikatakan awaluman amanah Abu Bakar itu tidak mungkin. Podo-podo awaluman amanah ya Ibu Bukhairah. Bergorolah tahun harus ngerti. Nah itu calon Nabi. Ditambah Khadijah. Khadijah ketika ngerti Nabi Muhammad itu orang yang luar biasa ngongkon. Pembantu di sini Mesaro jenis lanang gitu. Orang Arab Mesaro jenis apa? Lanang. Ketika melaku ternyata roh alamat nubuah. Gini ku tuzilluhul wa ma tuti'uhus sahaib. Fajri jadi nilai liut dawari. Ketika Mesaro perdagangan antara Syam, Palestina sampai Budi Mekah. Ini perjalanan Muhammad. Wajah niku aneh. Ngomong kepanasan dekne dikawal kalian apa? Mendung. Terus nunggu tegene wit arah napa jenenge piyu-piyu pane iku anut arahe sinten Muhammad.
Terus dari Qadiyah ora salah meneh calon Nabi akhirnya juga ikut. Kok ciri utamanya min waladi Ismail. Lah waladi Ismail lah Muhammad ganteng. Mulai dhisik ciri utama Nabi itu ganteng. Jadi mau elek keriting pesa ya wong ra ngandel.